Coba lihat lagi Ustaz informasi yang berikutnya. Ada selebgram Medina Zain yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Bahkan juga ada terkait dengan pasal pengancaman. Diduga karena kerap mangkir dari panggilan, penyidik akhirnya menjemput paksa Medina di kediamannya dan langsung dilakukan penahanan. Dikawal penyidik Polda Metro Jaya, selebgram Medina Zain tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kamis sore. Medina diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkara kasus pencemaran nama baik dinyatakan lengkap atau P21. Beberapa kali Medina Zain mangkir dari panggilan penyidik hingga akhirnya dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya di Bandung, Jawa Barat dan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis pagi. Berdasarkan di Rumah Sakit Kramat Jati ternyata sehat dan cakap untuk keperluan tahap 2 ini. Tidak ada pengaruh bipolar atau gangguan. Nah itu jaksanya mungkin ya, karena kan di sana kan di rumah sakit kita nggak mengikuti itu. Berarti hasil dari Polri hasilnya tidak itu ada gangguan hasilnya bipolar cakap. Ya. Medina ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik atas laporan selebgram Marisha Icha. Penetapan tersangka dilakukan penyidik setelah mengantongi 2 alat bukti dan upaya mediasi kedua belah pihak berakhir buntu. Di kasus lainnya, Medina juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penjualan tas bermerek palsu hingga pengancaman dan Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh sosialita asal Surabaya, Jawa Timur, Uci Flaudea. Dengan menggunakan baju tahanan, kini selebgram berusia 30 tahun itu ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Metro Jaya sambil menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Nah, untungnya sudah berada di tangan dan pihak yang tepat. Kita biarkan pihak kepolisian, ulil amri dalam hal ini untuk memutuskan bagaimana letak kesalahan dari tersangka ya. Kita bukan pihak yang pantas untuk menghakiminya. Tapi kalau dari kasus tadi Ustaz, ada kasus dugaan penipuan, pemalsuan begitu ya. Kira-kira seperti apa nih Ustaz Islam memandangnya terkait dengan hal tersebut dan bagaimana ganjarannya? Ya, kalau dalam kasus ini ya, sepengetahuan saya tadi itu melakukan penipuan bukan hanya kebohongan tetapi juga dalam perdagangan ya, menipu dan lain-lain gitu. Dan inilah yang menjadi gulul ya. Gulul itu sebetulnya diartikan orang yang mengambil sesuatu ya dari harta kaum muslimin untuk dirinya sendiri, apapun itu ya, apakah hadiah atau apa gitu ya, atau penipuan. Nah, ini diharamkan ya. Wailulil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang gitu ya. Kala barona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi apa yang dilakukan itu hanya akan menambah kotoran, noda, rona dalam kalbunya dan dia akan kemudian menutupi itu semua ya, akan hancur gitu ya. Nah, apalagi ada juga ayat di dalam surah Ali Imran yang menyebutkan bahwa wa may yaghlul ya'ti bima qala yaumil qiyamah. Ya. Tsumma yutaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Jadi barang siapa yang berkhianat atau menipu tadi, yang gulul tadi gitu ya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, jadi dibalasnya di yaumil kiamat atau di hari akhir gitu ya. Ini kan mengerikan sekali gitu ya. Makanya sesegera mungkin orang-orang ini kemudian bertobat ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menggugurkan dosa-dosanya di muka bumi ini. Jangan digugurkan nanti di yaumil akhir nanti gitu ya. Nah, inilah kenapa kemudian hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar supaya mendapatkan justru kebaikan ya, karena dengan insya Allah dengan kemudian dihukum di dunia, mudah-mudahan itu sebagai penggugur dosa-dosanya nanti di akhirat kelak, insya Allah. Amin, insya Allah. Dan siapa tahu juga ini sebagai ditunjukkan oleh Allah untuk memberikan kesadaran bagi kita ya, agar tidak melakukan perbuatan yang sama begitu, karena melakukan sebuah kepalsuan atau kebohongan sama saja menggiring kita terhadap suatu keburukan begitu. Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan juga tausiah yang diberikan kepada kita. Semoga ini berkah buat kita dan juga buat Ustaz sekeluarga. Semoga kita dapat kembali bertemu dalam episode-episode berikutnya. Kita nantikan terus tausiah dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.